di Universitas Erlangga. Beliau adalah dekan dulu, sekarang ya agak dekan lah begitu. Profesor Win Darmanto, matur nuwun Mas Win. Ini Mas Win ini asli Tulungagung, angkatan 79 dari Boyolali Mas ya sampean. Rejotangan. Oh, Rejotangan. Oh, gini, Rejotangan. Iya, ngilang ini. Langsung aja Mas Win, monggo dipandu. Terima kasih semuanya, monggo dinikmati. Saya tak undang-undang grup-grup lain ada kelas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam. Ya, tentunya pertama-tama izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu, Bapak-bapak ini masih ada ibunya Mbak Sofi, untuk tidak henti-hentinya membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua masih dikaruniai oleh kesehatan, dan semoga seterusnya juga selalu sehat. Amin. Amin. Nah, pagi ini kita ada tamu Mas Gatot yang ahli bonsai. Kebetulan saya itu senang sekali dengan bonsai, tapi saya belum bisa untuk memotong-motong, merakit. Bukan takut, eman gitu. Itu penyakit saya tuh eman. Jadi sudah saya tanam tuh kalau dipotong-potong kok eman gitu. Tentunya kita akan belajar dari Mas Gatot dan juga bagaimana caranya, juga apa saja koleksinya. Nanti saya juga ingin arahan dari Mas Gatot, koleksi-koleksi saya caranya motong gimana nanti. Mungkin Bapak Ibu juga bisa nanti menyampaikan kira-kira kalau tanaman ini jadi apa kalau dipotong-potong, bisa enggak begitu. Karena memotong itu tidak gampang, bukan tidak gampangnya, tidak tega. Nanti tambah jelek, nanti tambah hilang daunnya. Karena nungguin daunnya itu agak lama. Jadi itu yang sering kali jadi perlu mental yang kuat untuk memotong. Ya. Monggo kita mulai saja ya, monggo Mas Gatot, apa yang bisa ditampilkan, disampaikan, saya tak ngikuti terus, memandu. Ye. Monggo. Oke, terima kasih teman-teman yang saya banggakan. Salam sehat untuk semua. Jadi sebenarnya awalnya ini saya tahun 2006 mulai itu sekedar hobi, ya. Di Tulungagung kemarin ketika kita kumpul-kumpul itu berkembang sejak tahun 1980-an. 1980-an. Tetapi di dunia diawali di Cina itu sebelum Masehi, ratusan tahun sebelum Masehi. Kemudian yang mengembangkan secara global itu justru Jepang. Makanya di situ ada kata-kata Jepang bonsai. Bon itu pot, sei itu tanaman. Jadi tanaman di dalam pot. Nah, uniknya bonsai itu berbeda dengan tanaman hias. Kalau tanaman hias memang harus memahami benar-benar ilmu botani, morfologi, fisiologi, ekologi, ya. Tetapi kalau bonsai itu juga menyangkut ilmu lain, terutama seni, karena di situ ada garis, bentuk, komposisi seperti lukisan, bahkan filosofi. Karena bonsai Jepang, bonsai Indonesia, bonsai Cina itu berbeda-beda tergantung filosofi masing-masing negara, masing-masing bangsa seperti apa. Ini sampai saat ini kita juga masih mencari-cari bonsai Indonesia itu sebenarnya seperti apa. Nah, karena kita sangat terpengaruh oleh dua itu, akhirnya juga ikut-ikutan yang gayanya model Jepang, gaya model Cina, dan sebagainya. Yang secara signifikan membedakan antara Jepang dan Cina itu adalah biasanya kalau Cina itu justru menggambarkan panorama. Sementara kalau Cina itu individu bonsainya sendiri, seperti kata tadi, bon dan sei. Tanaman yang ditanam di dalam pot, tetapi bukan hanya tanaman biasa, tetapi tanaman yang bisa dikerdilkan.
Nah, kemudian syarat untuk bisa menjadi bonsai, tidak semua tanaman yang di dalam pot itu kemudian disebut sebagai bonsai, tetapi ada syarat-syarat tertentu. Terutama yang mendasari adalah gerak dasar bonsai, kemudian ketuaan, proporsi, dan sebagainya. Maka disinilah kemudian ilmu terutama seni rupa itu sangat berpengaruh. Bahkan kemarin yang beberapa minggu terakhir viral itu ada bonsai avatar. Jadi selama ini kita hanya mengenal bonsai taruh di dalam pot itu, tapi kemudian ini ada bonsai melayang-layang. Jadi ada rantai, diikat di dalam rantai, kemudian melayang. Jadi ini sudah sejauh itu perkembangan seni bonsai. Kemudian kalau kemarin Prof. Bukti menyampaikan perlu kasih sayang, bonsai juga sangat perlu kasih sayang ditambah kesabaran tingkat dewa. Karena memang seperti tadi disinggung sebentar oleh Prof. Win, itu perlu kesabaran banget untuk menumbuhkan percabangan sehingga proporsi dengan batang itu perlu puluhan tahun. Nah, ini yang sangat membedakan dengan tanaman hias lainnya. Nah, kemudian mungkin bisa diawali dengan video yang pertama, Pak Husni. Apa judulnya, Pak? Langsung aja ke perawatan ya, perawatan pemeliharaan. Perawatan dan pengendalian bonsai. Ya. Jadi kemarin kita juga menyelenggarakan pertemuan di sini. Itu bagaimana sih sebenarnya membentuk suatu bonsai? Itu juga sangat subjektif sekali. Ya, masing-masing orang mempunyai pandangan yang berbeda. Ini mohon maaf ya lah, ini sebenarnya sudah pernah kesentuh ini ya. Ini bonsai jenis Yanji, pernah kesentuh oleh tangan pebonsai. Karena kemarin saya minta teman-teman untuk membawa bahan yang sama sekali belum kesentuh itu tidak dapat, akhirnya ini kita dapatkan bonsai Yanji. Nah, ini yang nanti kita akan proses. Itu harus dilakukan pruning. Halo? Ya. Kenapa harus di pruning? Supaya terjadi keseimbangan penguapan. Karena ketika nanti itu ditaruh di luar dengan kondisi sinar matahari yang seperti sekarang, maka akar itu belum siap. Audio video jelas Pak Husni? Penguapan terlalu besar. Sehingga kemungkinan terjadi jelas ya? Jelas Mas, jelas. Jelas. Videonya jelas tapi audionya kurang kenceng, Mas. Kurang kenceng ya. Audionya yang kurang. Melakukan pruning itu akan ditetapkan dulu atau ditentukan dulu. Aslinya seperti itu. Tampak depan bonsai ini nanti seperti apa. Ya. Nah, pertimbangan untuk mencari tampak depan itu adalah dari gerak batang. Gerak batangnya seperti apa? Jadi kita mengikuti alur dari batang ini. Ya. Kita putar coba. Jadi kalau seperti ini tidak akan kelihatan indah. Ya. Kenapa kita harus melihat gerak batang itu supaya kita mendapatkan pandangan yang terbaik dari bonsai yang kita akan lakukan eksekusi. Nah, ini tidak menunjukkan gerak batang yang baik. Ya, nanti ada beberapa cabang yang harus dieksekusi. Ya, jadi orang bonsai itu kejam demi mendapatkan estetika yang paling bagus. Ya, harus ada mutilasi batang.
Jadi saya kira penempatan tampak depan yang pertama ini yang paling bagus ya. Ini dari gerak batang, karena bonsai itu dinilai dari gerak batang, kemudian ketuaan, kemudian ramifikasi atau perantingan, nanti baru kelihatan ini menjadi sebuah bonsai yang indah. Jadi ini adalah jenis pohon sianci. Sianci itu berasal dari Cina, dari namanya aja dari Cina kita buatan, tapi sudah beradaptasi dengan kondisi iklim di tropis di Indonesia. Jadi itu sebagai pengantar terkait dengan eksekusi terhadap bakal, ini baru bakal ya, bakal bonsai. Nanti kita akan segera eksekusi. Saya perkenalkan dulu teman kita, trainer lokal Tulungagung, Pak Asrofi. Jadi ini meskipun lokal tapi jam terbangnya cukup tinggi. Selamat mengerjakan Pak Asrofi. Ya. Mungkin nanti perlu ada narasi-narasi dari Pak Asrofi. Saya tak bekerja aja ini. Mungkin sama Mas Gatot memberikan narasi dari situ nggak apa-apa, Mas Gatot. Ya, siap. Jadi ini diamati dulu nanti tampak depan ya. Tampak depan dari pohon nanti yang terbaik yang mana. Ini masih dicari. Kemudian kalau kemudian sudah kelihatan, sebenarnya akan lebih jelas lagi kalau untuk melihat tampak depan itu kalau daun-daunnya dihabiskan. Tapi kalau yang sudah pengalaman dengan kondisi seperti ini, itu langsung bisa kelihatan. Jadi gerak batang itu kemana? Ini mulai dieksekusi, cabang-cabang dan ranting yang tidak diperlukan. Ya tidak diperlukan ya, apa ya, tahunya tidak diperlukan. Ya, jadi gini, nanti pada sesi anu aja ya, tanya jawab ya, biar tidak ganggu. Sudah terlanjur dipotong tapi ternyata keliru, nggak pernah ya Mas ya? Bisa jadi. Nah, ini yang kita nunggu besarnya bertahun-tahun, kemudian dieksekusi, kadang-kadang timbul rasa eman gitu. Iya, betul itu. Ini pohon berapa tahun? Ini di saya sudah 2 tahun, jadi saya beli sudah bakalan. Kalau percabangannya belum sebanyak ini ketika saya beli. Jadi memang harus ada kebun yang untuk membesarkan saja ya. Ya. Ini tuh favorit loh. Kalau yang ini sudah mulai kelihatan kerangkanya kan. Saya yang suka menghabiskan sampai batang besar-besar itu potong, tinggal sedikit. Iya, mutilasi
Ya, dilakukan oleh Ini sengaja belakangnya dikasih square. Biar kontras. Untuk mendapatkan tepung-tepungan, kadang-kadang dilakukan pemecah batang. Semata-mata ini bukan Ini nunggunya apa tumbuh itu lama, ini dipotongi, repot ini ya. Nah, yang saya nggak tega itu. Tadi namanya pohon apa ya? Ini sianci, Prof. Ini kelebihannya dia juga ada buahnya. Ini ada buahnya merah kan Mas ya? Ya, ada buahnya merah-merah bagus. Saya punya satu set di luar rumah ada buahnya. Harus kejam ini. Ya ini kayak seni lukis Iya. atau Jadi seni garis pahat ya. Istilahnya kita harus punya frame bayangan mau dijadiin apa. Iya, betul sekali. Jadi sama dengan seni lukis, hanya ini medianya tanaman hidup. Dan ini tidak akan pernah selesai, seni yang tidak akan pernah selesai. Di bonsai itu seni tidak akan pernah selesai karena dia hidup. Akan tumbuh cabang-cabang baru dan sebagainya. Ini aslinya pohonnya gede ya Mas ya? Sinjai itu pohonnya gede di top nih. Iya, betul. Saya punya yang lebih besar dari ini juga ada. Bonsai. Tanaman ini khasiatnya kira-kira apa ya? Ini rasanya buahnya asem banget. Katanya juga buahnya bisa untuk diabetes. Minta kena tetika. Udah, dur apa? Kalau motongnya itu ada pola-pola tertentu nggak Mas? Itu tadi, apa namanya? Ada persilangan misalnya seperti itu. Itu yang harus dihilangkan. Ranting-ranting yang bersilangan. Tapi juga ini kan nanti yang seperti yang di belakang ini, itu ada perspektif. Dia harus tumbuhnya itu tidak boleh besar, lebih besar dari yang cabang yang di muka. Kalau di bunga kan ada ikebana, moribana. Kalau gini ada prototype tertentu nggak? Nggak ada. Ada gaya-gaya tadi. Gaya tertiup angin, gaya menggantung dan sebagainya banyak sekali. Oh, ada ininya, ada polanya berarti. Itu bikin mahkotanya deh ini atas. Ya, betul, topnya. Topnya. Itu motongnya harus tegak lurus apa bisa motong miring ya? Motongnya ini model serimpi, tanginan gini. Enggak tahu. Itu motongnya tegak lurus. Di Indonesia sudah punya semacam khas Indonesia gitu belum Pak? Kadang. Sampai sekarang masih ini ada masih kiblatnya masih Jepang. Kiblatnya masih Jepang sama China. Ini berburunya di bukit-bukit gitu ya Mas ya? Iya, saya berburunya di bakul, ada juga yang pendongkel. Orangnya. Ada yang dari orangnya ada. Jadi orangnya bukan dari bukit-bukit bukan ya? Enggak. Nah, dari budidaya bisa banyak ya. Bakul itu ngambil dari budidaya. Sianci itu sudah banyak yang dibudidayakan.
Jadi Prof. Anting Agus Putri. Prof. Agus nanti bisa menyediakan bakalan juga nih. Nah, sekarang juga lagi ngetren itu yang setigi, yang aslinya habitatnya laut, itu ternyata juga bisa dikembangkan bukan di laut, tetapi dibudidayakan di perkebunan. Kayu setigi ya. Kalau nggak salah Mas Marianto itu punya bakalan banyak di belakang rumahnya di Ringin Pitu. Oh iya, di Ringin Pitu itu banyak. Teman kita cuma kayaknya belum diapa-apain gitu istilahnya. Belum Kalau digarap. dokelan itu carinya di mana, Mas Gatot? Ada pemburu, jadi pemburu saya sampai ke pemburu itu di Trenggalek, di Blitar. Oh, ada ya? Ada. Komunitasnya banyak juga pemburu. Ya. Ini Sijian itu asli pohon Indonesia ya? Atau dari luar? Cina. Kincai apa? Kalau Sianci ini aslinya dari luar, tapi sudah mengaku Sianci. Sianci. Dari luar ya? Namanya Cina Istilahnya kayaknya. pelam Cina atau pelam Vietnam. Oh, pelam toh ini. Kelompoknya pelam. Ditutup. Ya. Lah kok godhong entek Mas Gatot? Ya, godhong ini karena gini. Pertama, untuk membuka ruang. Ya, dengan dibukanya ruang itu, maka akan kelihatan kerangka dari pohon ini. Ya, geraknya seperti apa maunya, kita akan menyesuaikan nanti berdasarkan gerak dari batang itu. Yang kedua, pohon ini akarnya juga sudah penuh. Itu ditunjukkan dengan naiknya perakaran. Kemudian juga nanti bisa dilihat gejala dari akar yang banyak itu nanti pertumbuhannya juga kurang maksimal. Jadi daunnya kekuning-kuningan. Ya. Nanti habis ini akan ditunjukkan bagaimana akar yang di bawah. Nah, ini tujuannya untuk mengurangi penguapan ketika nanti ada pengurangan akar. Ya, habis ini akan dilakukan penggantian media sekaligus sehingga dilakukan pruning, ya, istilahnya pruning. Beberapa teman itu menggunakan kawat untuk bisa mendapatkan gerak maupun tekuan-tekuan, tetapi kalau saya itu lebih suka tanpa kawat dengan cutting, ya, karena akan lebih natural. Karena kawat itu nyetso kawat ini. Ya, kawat itu memaksa tumbuhan untuk menyesuaikan dengan bentuk yang akan kita inginkan. Kelemahannya kawat itu memang instan, ya, akan cepat terbentuk bagus, tetapi akan menimbulkan luka, ya, luka kalau kita mungkin tidak kontrol sampai binget-binget gitu. Dan ini akan mengganggu suplai makanan ke ranting-ranting cabang dan sebagainya. Ini mau disetelkan lagi terus? Disetelkan lagi yang akar? Ya, pergantian media. Pergantian media. Pergantian media. Ini mau. Setelah kuning seperti itu muncul daunnya bagus, kira-kira perlu berapa lama, Mas Gatot? Nah ini makanya diganti media, maka akan cepat. Dalam jangka waktu 1 bulan aja sudah tumbuh tunas-tunas baru.
Video kedua Pak Usni, video penggantian media coba. Oke, sebentar ini saya bingung ya nih. File. Akar nggih, akar Mas ya? Ya Mas Herod, akar ya? Iya. Pengurangan akar dan penggantian. Ojo salah video kayak Mas Benny loh, Mas Husni. Lama nanti ada video. Belum. Ini Jadi gimana sih? kedua kali kita lakukan proses. Ini sudah keluar gambarnya? Ya, awal, kembali ke awal. Ini kan sudah Sudah setahun, pertumbuhan akarnya cepat sekali. Sudah keluar. Sudah keluar gambarnya? Paling tidak setahun sudah harus dilakukan permajaan akar. Nah, dengan adanya permajaan akar, nanti akan timbul akar, anak akar, cucur akar, ya, sampai cicit akar. Ya. Semakin banyak perakaran, nanti juga akan dicerminkan dengan adanya di atas, yaitu perantingannya. Akan timbul tunas-tunas baru, ranting-ranting baru, sehingga akan tumbuh rindang seperti natural tumbuhan di alam. Nah, seperti ini kita lihat sendiri perakarannya sudah sedemikian rapat banyak. Nah, ini kalau tidak dilakukan permajaan maka akan mengganggu pertumbuhan. Itu akarnya dipotongi ya? Potong. Kecil-kecil dipotong Jadi gitu ya. Karena ada yang kecil tapi yang besar juga bisa dipotong. Perlu kesabaran tingkat dewa. Kalau kemarin Prof Bekti itu perlu cinta kasih, ini juga perlu kesabaran, dan kesabarannya tingkat dewa. Karena nanti ini diperlukan tumbuhnya tunas-tunas baru. Rekan-rekan bisa lihat sendiri seperti apa perakarannya. Ya, sing ngirim itu kok. Ini apa Gotri? Ini kira-kira. Kenapa? Iya, ini langsung dipot. Ini kedua kali kita lakukan proses. Pertama Pak Sugeng. Nah, ini akar-akar yang nggak diperlukan bisa dihilangkan. Sementara ini potnya juga kanibalisme, pot yang lama dari tanaman yang lain. Itu medianya tanah apa itu, Mas? Ini pertama Jadi adalah media itu pasir biasa aja. Pasir Malang Pasir sama dengan kohe, kotoran hewan yang digiling dan difermentasi. Ke butir yang kasar supaya air nanti bisa langsung turun ke atas. Kemudian dilanjutkan dengan pasir yang sudah dicampur dengan
pupuk kandang dengan perbandingan 1:1 tadi. Coba dulu, muat enggak nanti dipotong. Ya, dicoba dulu. Kalau mungkin muat, ya tidak dilakukan pemotongan akar. Tapi kalau tidak muat, nah, akar yang kelihatan besar-besar itu bisa dilakukan pemotongan untuk bisa menyesuaikan dengan kapasitas pot. Mas Gatot, kenapa tidak dicari pot yang agak luas ya supaya tidak dipotong akarnya? Ya, seperti saya sampaikan, ini tadi kita belum siap pot yang sesuai. Jadi pot yang ada kanibalisme tadi. Tapi tidak masalah. Dilakukan pemotongan akar yang gede itu juga tidak masalah. Kalian untuk mengatur arah akar. Nah, Pemotongan dilakukan untuk agar masuk aja. Lain mungkin juga estetikanya nanti. ayu tinggi. Mas, aku nonton kalau betul. Ya tak. Masuk. Lumer jahil lah. Mutilasi. Kalau gampang kelompok enggak. Trainer itu Raja Tega. Dinding. Kalau macam dindingnya dipangan enak. Dindingnya dipangan enak. Bapak nempel. Dengan demikian maka pahamlah kalau kemudian bonsai itu menjadi mahal karena prosesnya yang lama dan justru kenikmatan berbonsai itu pada proses menikmati proses. Yang bisa kayak 2 minggu sekali. Suaranya copot toh. Suaranya sopo itu. Mungkin sekitar 50% kita menghilangkan sebenarnya potnya kurang besar sedikit ya. Iya, kurang besar memang.
Gatot Cianci ini bisa disambung nggak? Kenapa? Termasuk yang bisa disambung. Di stack ya? Bisa. Dua pohon ini disambung. Iya, bisa. Kalau ini kayaknya saya belum pernah, tapi kalau di Cangkok itu banyak. Iya. Stack. Jadi memang gini, itu juga satu langkah yang cepat untuk beberapa tanaman ketika pertambangannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau ada kekurangannya. Maka ada beberapa model yang sambung susu ya. Jadi ada tanaman yang di dalam polybag kemudian disambungkan ke situ untuk menambah percabangan. Itu banyak untuk yang jenis ficus biasanya. Bahkan akar pun bisa disambungkan, disisipkan. Itu dibuka lagi apa, Mas? Kalau lihat foto-foto yang main ini dibuka juga. Dipotong lagi kenapa Pak Gatot? Apa kurang gede potnya? Ya, kurang gede. Potnya kurang besar. Berarti lebih dari separuh tadi dipotong itu? Ya, 50% lebih. Jadi kita lihat karakter pohon, tanaman. Tidak semua tanaman itu bisa diperlakukan sama, tapi untuk Cianci itu karena pertumbuhan akarnya cepat, itu bisa dilakukan pengurangan akar lebih dari 50%. Ini semata-mata pertimbangan kapasitas pot, sehingga banyak lakukan potongan akar yang besar-besar tadi. Kalau masuk ya udah. Kalau dimati ya dipotong akarnya ya. Ini Mas Pancoro ya itu. Pancoro Sulu. Iya. Wih, gak ketemu deh. Mas Win kenal di mana? Ini konco. Gaya itu masuk gaya apa? Natural. Lanjut bisnis. Saya kaget Mas Pancoro sama Jalina itu loh, Jalina kapan kita. Dulur. Kak Sunu, siap-siap Kak Sunu. Hah? Siap. Siap apa? Siap rabine apa? Juragan kok deh. Juragan ya siap aja toh. Masih di perumahan BPS ya? Saya pancet. Pancet. Tapi nggak negeri. Ya masih. Masih ada. Bisnis plastik deh, bisnis plastik deh bisnis. Foto komen iki ya enak le. Delok ning ndi. Mas, tolong diangkat nang metu njaba disiram. Gawe dingklek itu dingklek mundi. Kayak. Oh. Dingklek kan? Ditaruh di luar untuk disiram dia. Anu apa? Jumber ngono kuwi le, unet.
berarti 4 lagi. Iya. Katakan oke nih. Anu nih. Sing ngomong aja lagi. Ora tak tampak depannya. Nah, kira-kira seperti ini proses pemeliharaan, perawatan, pengendalian bonsai. Ya, rada digeser kene. Kurang dhuwur. Pak Adat. Kalau biar daunnya kecil-kecil gimana itu Mas Adat? Ya, oke. Jadi setelah ini akan timbul cabang-cabang ranting-ranting baru, ya. Nah, kemudian dilakukan pengendalian terakhir dengan memotong. Dengan semakin banyaknya ranting-ranting baru, maka daun itu juga akan rebutan makanan kan, yang semula dalam satu cabang atau ranting itu jumlah daunnya banyak, timbul ranting-ranting baru, maka makanan. Jadi dengan sendirinya akan kecil. Jadi peri itu aslinya di alam itu bisa tangan manusia, setelapak tangan manusia, tapi dengan dilakukan tanah itu mengisi ruang-ruang kosong di dalam pot. Lah kok mandek piye ya? Apa? Gambarnya kok mundur hilang sih. Ada gangguan teknis. Gambarnya masih ada kok, bagus. Jelas Mas, jelas. Hah? Jelas kok gambarnya jelas. Coding. Oh, oke. Ya. Kok gambarku malian. Wale jaringan sampean mungkin. Geseran dari Banjarmasin jelas kok gambarnya. Jadi ke Banjarmasin. Iya. Jadi demikian. Oke. Jadi demikian proses perawatan bonsai dari pembentukan kemudian sampai dengan penggantian media. Mungkin ini 2 minggu lagi sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru, daun-daun baru. Ya, nanti pada periode berikutnya kita akan tunjukkan dalam 1 bulan aja sudah mulai tumbuh rimbun untuk jenis seperti ini. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan dari Pak Dekan, Prof. Win Darmanto. Saya yang mau tanya boleh Mas Bro? Dari Banjarmasin. Oke, silakan. Silakan. Pak Win. Halo. Ya, monggo. Banjarmasin tadi. Mas BK, Mas. Ya, Mas Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarin dong, Mas. Salam. Monggo Mas Bambang. Mas Bro, aku arep nyuwun preso. Siji, kuwi nek aku sampean kena 3 liga KUHP. Nyiksa sampai iku sakti guyone sih. Halo? Kok ilang nih? Halo. Silat kedengaran kok? Gambarnya nggak ada, suaranya ada, Pak. Di sini juga. Nah, ini Mas Gatot ada. Lanjut Mas Gatot nggih. Monggo.
Aku nyun preso, itu kan tadi kan ada pemotongan akar dan lain sebagainya. Nah itu apakah ada misalnya vitamin tertentu untuk merangsang tumbuhnya tumbuhnya akar lagi? Itu satu. Dipangkas itu ditaruh di tempat yang teduh atau di tempat yang panas? Monggo, Mas Nuwun. Siap. Makasih Pak Bambang. Jadi untuk pengurangan akar itu lihat dulu jenis tumbuhannya. Ya. Kebetulan sianci ini tumbuhan yang bandel dan cepat tumbuh. Perakarannya cepat sekali tumbuh. Tadi disampaikan dalam 1 tahun mungkin sudah perlu ada peremajaan akar. Ya. Jadi tapi ada beberapa tanaman yang riskan untuk dilakukan pemotongan akar. Misalnya asem ya. Itu kalau dilakukan pemotongan akar terlalu banyak bisa menimbulkan kematian tanaman itu. Ya. Nah, 353 ya, 4 iki. Ya. Sianci itu termasuk yang saya bilang tadi bandel. Begitu nanti ini sudah disiram, ditaruh di tempat yang panas, justru akan semakin baik, akan segera tumbuh. Tapi ada juga yang tidak bisa diperlakukan seperti itu, harus diteduhkan dulu. Kemudian mengenai ada obat-obatnya apa enggak? Sementara ini saya belum pernah menggunakan, tetapi ada yang sebenarnya obat untuk mengurangi stres seperti B1 ya. Mungkin Prof. Bukti banyak pengalaman untuk tanaman hias itu untuk namanya vitamin B1 ya. Tetapi saya selama ini ketika melakukan peremajaan akar itu tidak pernah ditambah dengan vitamin B1. Ya cukup dengan media yaitu pasir tadi sama campuran pasir dengan pupuk kandang. Tapi pupuk kandang yang sudah fermentasi, jangan pupuk kandang yang lama ya, yang belum difermentasi, karena kalau itu belum difermentasi seringkali membawa jamur dan sebagainya. Itu justru akan mematikan akar. Tetapi kalau itu sudah difermentasi, apalagi sudah digongso ya. Biasanya kalau di tempat kita itu kotoran kambing itu digongso kemudian difermentasi supaya jamur dan sebagainya itu mati. Jadi itu Pak Bambang barangkali terkait dengan peremajaan akar. Jadi kita harus melihat jenis-jenis tanaman. Tidak semua tanaman bisa diperlakukan sama. Kebetulan yang tadi sebagai contoh adalah tanaman sianci di mana mempunyai karakter yang bandel dan cepat tumbuh perakarannya. Tapi kalau asem dilakukan peremajaan akar seperti pada sianci itu sangat berisiko. Demikian barangkali. Nggih, matur nuwun, tambah ilmu mari ikut kuliah iki. Matur nuwun, satu lagi ya. Oke. Itu bisa enggak kalau yang dari biji untuk dibikin dibikin bonsai? Ya. Dari bisa, biji ditumbuhkan bisa sekali, cuma waktunya berapa lama? Umurnya awet dhewe masih bisa menikmati apa enggak gitu. Jadi itu aja mungkin baru sekitar 3-4 tahun lagi mungkin itu sudah bisa dikatakan matang. Ya. Tadi itu masih katakan baru 50% karena percabangannya belum banyak. Ya kan? Kalau geraknya, kerangkanya sudah, tetapi belum bisa dikatakan bonsai yang matang. Karena kalau matang itu seperti di alam sananya, rimbun dan sebagainya. Rimbun namun kerdil gitu nggih. Rimbun, kerdil, nggih. Indah.
Matur nuwun. Mas Gatot. Oke, Prof. Sukses selalu Aku mau untuk tanya jenengan. Mas Profin. Aku mau tanya sekalian. Oke, monggo. Ini Pak Gatot, bisa enggak buah-buahan itu dibonsaikan? Contohnya mangga, rambutan, dan sebagainya. Mana yang bisa dan mana yang tidak? Makasih. Jadi sebenarnya syarat untuk menjadi bonsai, untuk bisa dibonsai itu adalah tanaman keras ya, terutama mempunyai batang keras. Kalau misalnya jeruk karena usianya pendek, ya kan? Jeruk itu mungkin dalam jangka 3 tahun sudah tidak bisa diharapkan produksinya kan, sudah harus diremajakan ganti. Tapi kalau kemudian mangga itu tinggal kita orientasinya kemana? Kalau kepada buahnya, tentu kalau diambil buahnya ya eman-eman, ya kan, eman-eman. Tetapi pada prinsipnya bisa, ya bisa. Tapi di beberapa teman itu ada yang sudah bisa apel di luar negeri, bahkan apel delima bagus-bagus dan itu menarik, ya bagus dan menarik. Kalau sianci memang ya keluar buahnya, tetapi itu tadi tidak bisa populer seperti mangga misalnya dimakan dikonsumsi. Itu nanti mungkin pada kesempatan lain saya tunjukkan bonsai-bonsai yang memang dia juga memproduksi buah, cuma ya buahnya tidak maksimal. Itu buahnya itu sifatnya aksesoris, akan kelihatan bagus seperti di alam ada buahnya gitu, ada sebagai penanda, bukan kemudian buahnya untuk diambil buahnya, karena nanti juga tidak enak mungkin ya, buahnya sedikit itu bukan tidak enak ya. Matur nuwun. Ada lagi, saya mungkin Mas Gatot. Saya itu kalau pakai media yang pasir malang, itu kecenderungan untuk betul-betul merawat setiap hari, harus disiram. Kadang-kadang kan saya nggak sempat setiap hari gitu. Tapi pakai tanah taman, tapi tak campur dengan sekam. Sekamnya juga sekam yang saya beli tidak diapa-apakan, yang kamu, tapi subur sekali. Ya, sekamnya biasa, subur, sangat subur. Dan pengalaman kalau nyetek apa itu jangan di musim penghujan. Saya karena nyambung itu musim penghujan nggak ada yang jadi, mesti jamuran. Tapi musim kemarau hampir semua jadi di musim kemarau. Kan yang media yang. Makasih Pak Prof. Jadi bonsai itu mempunyai syarat tumbuh, pertama medianya harus poros. Karena kalau tidak poros itu akan menyebabkan busuk akar. Jadi itu risikonya kalau bonsai ya setiap hari harus disiram. Harus disempatkan disiram. Mungkin kalau ini sekarang sudah ada teknologi seperti untuk irigasi, Prof Bekti ini bisa menambahkan mungkin nanti untuk penyiraman yang praktis ya. Tapi yang jelas itu harus porus. Pertama untuk pertumbuhan akarnya akan semakin mudah kalau porus itu. Yang kedua tidak menyimpan terlalu banyak air, karena kalau terlalu banyak air akarnya akan busuk. Kalau akarnya busuk maka nanti akan mengakibatkan pada mungkin perantingannya mati dan sebagainya dan sebagainya. Barangkali itu. Bro Gatot. Monggo yang lainnya. Bro Gatot. Kalau gitu nanti aku buat sebuah penelitian kecil ya, untuk membuatkan Internet of Things. Jadi bagaimana menyirami bonsai sampean secara otomatis. Gitu ya. Wah, iya bagus kalau bisa dukung itu. Itu nanti kita coba 1 atau 2 bonsai saja.
terserah sampai jam berapa nanti diaturnya. Cuma nanti ini coba biar dijadikan tugas akhir mahasiswa ya. Tempat sampean supaya dijadikan tugas akhir mahasiswa. Oke, banyak bisa dipakai. Monggo. Ini kalau yang Surabaya bisa pakai tanaman saya kalau pakai robotik artificial intelligence seperti itu. Saya nawati. Oke, nanti sama, nanti tinggal di copy kalau sudah jadi, tinggal di copy saja. Mas Win, sip, nanti kita coba. Oke, nanti kalau sudah jadi kan bisa di copy tempatnya Prof Win ya. Oke. Oke. Jadi dari si Bota itu bisa nanti muncul macam-macam ya. Tugas akhir mahasiswa, bisnis, apa silaturahim dan sebagainya. Monggo teman-teman. Kalau saya berharap gini Pak Husni, ya, saya pernah membaca dari suatu artikel konsultan manajemen. Orang-orang itu sekarang kan mengeluh kayaknya daya beli masyarakat turun. Tetapi berdasarkan penelitian Prof. Reinhard Kasali, itu sebenarnya bukan turun, tetapi terjadi pergeseran. Karena perilaku orang Indonesia sudah mulai bergeser dengan adanya HP dan sebagainya. Itu terbukti dari jasa ekspedisi itu sekarang luar biasa peningkatannya. Penjualan online. Nah, teman-teman di Bonsai itu terkait dengan penggunaan IT, terutama telekomunikasi, itu masih belum begitu maksimal. Sehingga kalau ini katakan bisa diupload secara internasional, bisa masuk Amazon dan sebagainya, akan pasar luar negeri barangkali potensinya akan sangat besar. Karena bonsai Indonesia juga bagus-bagus, tidak kalah bagusnya dengan Jepang maupun China. Jadi itu mungkin kita komunitas itu memerlukan itu. Saya kemarin ketika diskusi di sini, tempat saya mau dijadikan galeri bersama, di mana di situ juga nanti ada satu orang yang bisa mengerti teknologi, diupload setiap hari, kemudian dikemas lah. Ini pengemasan itu juga ternyata tidak mudah. Ketika ada teman yang kemarin sudah sempat ekspor ke Singapura, ya, pengemasannya itu juga tidak mudah. Nah ini kita juga harus belajar terkait dengan bagaimana packing yang baik, sehingga ketika dikirim ke luar itu kondisi juga tidak mengalami kerusakan. Tetapi selama ini yang baru bisa di teman-teman pengalaman teman-teman itu yang size-nya kecil, mame-mame atau medium paling besar. Untuk yang ukuran gede itu akan agak sedikit kesulitan. Barangkali itu. Mungkin Mas Pancorosono bisa memberikan masukan nih tentang packaging itu, Mas Pancorosono. Oi. Gimana? Salam, udah lama nggak ketemu nih. Ya, Mas Gatot, makasih. Ini saya Pancoro. Kangen. Kapan ketemu lagi? Saya belum bisa banyak komentar deh, saya mendengarkan dulu aja, mendengar aja. Packagingnya plastik, barangkali bisa makan. Packagingnya itu loh, Mas Unu, packagingnya itu bagaimana supaya nggak rusak itu loh, bonsainya itu? Ya sebetulnya sih banyak cara yang artinya itu hanya teknik pengemasannya aja. Kalau dari jenis packagingnya sebetulnya sih sama aja, gitu loh. Saya tidak terlalu ahli bidang ini, tapi monggo yang lain aja dulu ya, gitu Mas Husni. Saya dulu aja, pendengar dulu. Nah, monggo. Aku sakjane bukan itu, supaya saya ngomong biar teman-teman tahu gitu loh. Ini Pancorosono. Pancingannya kena kali ini muncul. Kali ini hebat loh ini, Mas Pancoro bisa muncul ini. Ya gara-gara ini
Mas Husni ini yang rajin woro-woro ini. Mungkin Prof. Agus Bekti bisa memberikan saran ini. Iya, saya enggak. Ini lagi mutilasi aglo saya. Wah. Ini jadi tak sambil mutilasi aglo. Lihat. Mau lihat? Sebentar. Ini sedang di kebun ini. Saya mau tanya dengan Gadot. Saya sama-sama penggemar tanaman tapi beda filosofi. Kalau saya kan senangnya membesarkan tanaman. Ini Pak Gadot membuat tanaman jadi kecil gitu. Nah, jadi ini saya sedang mutilasi. Jadi tiap 3-4 bulan sekali saya panen bungkulan. Jadi ini sedang saya mutilasi seperti ini. Kita bisa tanam lagi, dapat anakan nanti. Jadi setiap 3-4 bulan sekali saya panen. Induknya tapi nggak mati itu, Mas? Nah, ini induknya nggak mati. Disisain akar. Akar 2, paling nggak 2 akar gitu. Nanti 4 bulan sudah bikin batang, nanti dipotong lagi gitu. Tapi yang pertama saya pesen tadi yang mau dibuat Pak Husni tadi, saya pemesan pertama itu. Untuk membuat sistem otomatisasi pengairan. Gitu. Sip. Jadi bisa dikendalikan dari HP gitu lebih bagus. Jadi anak-anak itu sudah ada ide itu dengan menggunakan Arduino ya atau apa itu? Arduino ya itu. Internet of Things. Tapi belum sempat bikin. Ini ke Mas Gatot. Jadi kita kan membuat tanaman itu ini ya membesar sebenarnya ya. Tapi tidak boleh cepat-cepat gitu ya kalau bonsai itu ya. Dan penampilannya kan tetap prima gitu. Nah, jadi gimana cara mengendalikan supaya tanaman itu tetap sehat, tidak cepat-cepat berubah bentuk. Soalnya kalau terlalu cepat berubah bentuk ya harus menyelesaikan lagi ya. Seperti itu. Jadi sementara diberi pupuk, diberi macam-macam, tapi tidak boleh cepat-cepat besar gitu kan ya. Atau gimana Mas Gatot? Jadi inilah uniknya di bonsai. Jadi dilakukan pemotongan ini tiap kali kita dilakukan pemotongan ranting cabang. Ya. Jadi pertama tujuannya supaya semakin banyak ranting dan cabang. Yang kedua supaya proporsional antara batang, cabang, ranting itu proporsional. Tidak kemudian mendulur panjang tetapi kemudian batangnya atau cabangnya besar, itu enggak. Jadi selalu dilakukan pemotongan atau istilahnya di sini pengendalian, Pak, kalau di bonsai. Jadi pengendalian supaya bentuknya tetap tetapi proporsional dan rindang. Itu. Jadi tidak dibiarkan setelah proses ini dibiarkan begitu saja, tetapi harus dikendalikan pertumbuhannya. Ya. Tapi kalau nilai jualnya itu juga tergantung besarnya juga ya, bonsai itu? Bukan. Iya, tergantung tadi keindahannya justru. Keindahannya ya. Estetikanya bukan besar, indah itu kan lebih mahal kan? Iya. Tetap aja mereka juga diupayakan untuk menjadi besar tapi tetap indah gitu kan ya? Iya, betul. Oke. Jadi ada yang justru dibikin semacam mame, itu ukurannya 10 cm sampai 15 cm. Waduh. Ya. Jadi bonsai mame itu. Yang 10 cm apanya, Mas? Dan itu tidak mengurangi keindahan naturalisnya, juga tetap natural, tetap menunjukkan ketuaan, ya. Jadi karakternya tetap tua, tapi size-nya sangat kecil. Nah, itu lagi. Bagaimana bisa memberikan penilaian, mengukur ketuaan itu? Katakanlah ukuran kan tidak menjamin ketuaan ya.
Dan kalau emang ketuaan itu punya nilai jual yang lebih, kan berarti harus ada cara untuk menilai bahwa pohon ini sudah tua. Itu ada secara genetiknya atau secara ininya bisa nggak ditaksir gitu? Ya, ada macam-macam teknik ya kalau di bonsai. Itu ada yang istilahnya juga dijin. Ya, dijin itu dikeroposkan. Dikeroposkan dengan metode misalnya seperti orang ngukir itu. Dibuat sedemikian rupa, itu menunjukkan tanaman, mungkin bisa googling ya, di situ banyak tanaman-tanaman yang dijin, seolah-olah keropos dan sebagainya. Iya. Ya. Anu ya, memang dibuat begitu ya. Ya, bisa dibuat. Termasuk itu yang dikatakanlah ditumpangkan di batu karang itu ya, betul. Ada bagian-bagian yang memang ada nilai estetika dan sebagainya ya, ada tujuannya itu. Ya. On the rock gitu istilahnya. Ya. Oke, makasih Pak Win, Mas Gatot, makasih. Oke, sama-sama. Terus. Mas Win, mau nanya Mas Win. Monggo Mas Her. Mas Gatot, saya pernah lihat foto bonsai kelapa. Kalau sampean tadi kan bonsai pohon dipotong-potong dahannya. Kalau kelapa kan tunggal ya, jadi saya jelujur. Iku caranya piye supaya kontet cilik gitu. Karena kan kalau pohon gini sampean potong-potong setahun sekali. Lelek kelapa terus piye? Saya pernah lihat fotonya itu kok wah cilik ngono ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bonsai itu musuhnya apa? Dalam arti gini, kalau tanaman kan ada jamur lah yang ini, apa ya disemproti ngono ya. Tadi kan saya bilang setahun sekali diganti akar atau mungkin humusnya. Tapi kalau misalkan semprotan ama-ama ngono piye? Apa sampean semproti rutin ngono? Itu aja, dua itu aja. Makasih. Oke. Yang kedua dulu ya, karena yang pertama saya belum pernah dan kurang tertarik untuk yang jenis bonsai kelapa. Nah, saya tidak punya karena dari sisi estetikanya kurang bagus menurut saya. Kalau mengenai hama sama ya, ada hamanya itu tetap ada. Jadi terutama yang sering terjadi kalau ficus itu hama putih itu ya, itu ya kita pakai insektisida Pak. Insektisida, kemudian juga medianya juga dikasih furadan ya, tapi tidak terlalu banyak karena jamur itu bisa kita kendalikan dengan tadi pengurangan akar seperti itu. Jadi akar yang berjamur itu dipotong aja, karena bonsai itu jarang yang menggunakan pupuk kimia. Ya, ada namanya dekastar ya, yang itu osmoskut itu yang sifatnya slow release. Kalau yang seperti Orea, ZA itu kurang bagus dan risiko karena akan mematikan bonsai. Makanya di sini kita lebih banyak menggunakan pupuk kandang. Sekali-kali kita pakai dekastar yang itu osmoskut ya. Itu tetapi mahal itu karena impor, barang impor. Jadi pupuk-pupuk yang sifatnya slow release kita benamkan, itu biasanya 6 bulan sekali kita gunakan osmoskut itu. Oke. Oh, kalau kelapa sampean enggak pernah pengalaman ya. Saya bayangkan iya caranya itu mungkatnya itu soalnya. Soalnya kalau yang sampean kan saya potong-potong. Ya. Saya punya nanti saya tunjukin Mas Her, kelapa. Saya punya tapi masih kecil. Oh, gitu. Gimana itu, Mas Her? Ya nanti saya tunjukin biar ini. Ayo sharing. Mas, kalau caranya kan nguntatnya ya Mas, caranya nguntatnya semua kecil gimana? Biarin itu aja, tapi potnya kan kecil, tapi harus dipupuk terus supaya masih bisa. Ayo sambil video saiki, sambil kamera ke sana sekarang. Mana, Mas Win? Jadi intinya ini bisa kecil itu karena medianya terbatas. Ya.
medianya terbatas, tetapi unsur haranya terus harus tercukupi. Kalau di alam kan dia bisa melebar kemana-mana prakaranya, pertumbuhan prakaranya. Kalau di bonsai karena dalam pot yang size-nya terbatas, ya dengan sendirinya dia pertumbuhannya juga akan terbatas. Tetapi supaya hidup, unsur haranya itu tetap harus kita cukupi. Jadi salah persepsi di masyarakat yang selama ini terjadi, bonsai itu kerdil karena kekurangan unsur hara. Itu salah. Ya. Ya hanya karena tempatnya itu yang kita batasi, ya. Tetapi makanannya tetap kita cukupi dengan baik. Kalau kemudian makanannya juga kurang baik, pertumbuhannya juga tidak akan baik. Prinsipnya itu aja sebenarnya. Ya. Kelapa itu bisa tumbuh besar karena medianya juga luas, dia prakaranya bisa kemana-mana. Tapi kalau bonsai, karena medianya itu terbatas, ya akhirnya ya dia tumbuh terbatas. Saya kira itu, Cahar. Siap. Nanti kalau Mas Win ada di syuting, bagus tuh Mas. Saya share ya. Bisa kelihatan? Gambar. Oh, bisa kelihatan. Ya. Bentar. Saya tuh ada. Wah, Kehman ini koleksi nih. Kali ini bukan bonsai, katanya Mas Gatot tadi kalau tidak semua tanaman yang ditanam di pot bonsai, tapi ini mungkin bakalan bonsai. Saya tunjukin ini ada yang ada yang kelapa. Makanya jadi moderator. Kayak gurih kalau kelapa. Kayak pojok gini. Di grup tak share itunya apanya. Ada fotonya. yang seperti huruf D. Ini. Ya. Oke. Itu yang biasa bikin kayak gitu tuh Purbo, Cahar. Nah, ini saya ada yang besar sebetulnya, sudah besar, tapi saya letakkan di pinggir jalan, sehingga saya tadi nggak sempat moto. Berapa tahun itu? Itu berapa tahun, Mas? Ini setahun. Okay. Ya mulai pandemi itu kemarin waktu pulang di rumah ada kelapa gading garing-garing terbuang, sambil saya tanam. Gini caranya kalau saya ini, waktu keluar kuncup di kelapa itu, pada saat keluar kuncup langsung sepetnya itu saya ambil, terus tinggal batoknya saya bersihkan, saya kerok. Ini belum keluar akarnya, tetapi saya tanam di plastik. Setelah dia munculnya, plastiknya saya ambil. Ini cara plastik ini pun juga saya ambil. Jadi yang ada tinggal akarnya. Kalau sudah akar kuat ini bisa berdiri. Saya juga heran. Akarnya ternyata kuat, bisa berdiri. Ya. Jadi ini hilang, tinggal pot yang kecil ini. Tapi malah yang disampaikan Mas Gatot. Jadi pada saat dia tumbuh harus diopeni pupuk supaya masih seger terus. Ya. Itu kelapa tertentu atau semua kelapa bisa? Kelapa ini kelapa yang gede, kelapa yang kemudian di depan rumah saya dulu nanam kelapa besar ini di pinggir jalan itu. Ini kelapanya saya ambil, ini kelapa besar. Nah. Jadi karena kata teman itu katanya ada kelapa dari Tarakan kalau nggak salah. Itu katanya bisa lebih bagus katanya. Mungkin ya, hanya jenisnya mungkin yang menentukan bagus tidaknya. Tapi saya juga tahu ini kok kalau ini harus dibersihkan ya, pelepahnya ini memang setiap kali muncul supaya ini bisa mekar dan bisa nekuk. Nah ini bersihkannya kebanyakan nekuknya jadi kenemen. Ini juga saya belajar. Sip Mas. John, bagus itu. Bagus ini. Saya bagus. Mau tanya Mas ini mikro sakura ini juga banyak yang bisa bagus.
Ya. Tanya Mas. Nah, ini juga bikin sendiri Mas Gatot. Coba saya tekuk. Tapi kapan itu tekuk kepanjangan di sini katanya istri saya kok jelek ya tak potong di sini. Tapi ini sudah mulai dilepas sudah nggak kembali. Yang mana gambarnya Mas? Belum bergerak ya? Gambarnya yang mana? Oh belum ya? Nggak gerak ya ini? Tetap? Nggak gerak. Oh sebentar. Nah, ya baru gerak. Nah ini tadi ingin saya tunjukkan inilah. Nah, ini kalau Mas Gatot kan nggak mau ya ditekuk-tekuk kawat. Ini bukan tak kawat, ini tak tarik. Gitu. Saya seneng apa? Selalu nanam di pot. Tapi tadinya bukan langsung di batu, tapi batu ini saya bungkus plastik. Jadi ditanam, tapi kalau sudah tumbuh, tanahnya dihilangkan baru kelihatan gininya. Tapi ini belum bonsai ini. Itu daunnya kok normal ya, enggak cilik-cilik ya? Oh iya, ini masih saya tumbuhkan, saya besarkan maksud saya. Sehingga akarnya pun puter-puter di batunya. Oh. Ya. Saya puter-puter gitu. Lah ini kalau Mas Gatot tadi kan dipotong ya akarnya. Saya tuh justru kalau ada akarnya keluar, saya masukkan ke pot yang lain yang ada tanahnya sehingga dia bisa ngambil makanan di tanah yang lain. Jadi mungkin 2 hari, 3 hari nggak disirami nggak apa-apa Mas Gatot saya ini. Ya kalau Vikus memang seperti itu. Cuma gini Prof, kalau itu dibiarkan dibiarkan ke tanah, tumbuh menembus tanah, itu memang akan mempercepat pembesaran saja, tetapi tidak mempercepat pertumbuhan perantingan percabangan. Oh iya. Seperti saya sampaikan, kalau kemudian akar itu dipotong, itu akan menyebabkan tumbuhnya anak akar, cucu akar, cicit akar. Nah ini nanti juga ke atasnya seperti itu. Percabangannya anak cabang, ranting, cucu ranting, cicit, dan sebagainya. Akan semakin rindang. Dan daunnya juga akan kecil. Tetapi kalau dibiarkan gini, maka percabangannya tidak tumbuh banyak. Dan daunnya juga tetap besar. Tetapi kalau kemudian dilakukan permajaan akar, kemudian di atasnya juga akan tumbuh percabangan baru, perantingan baru, kemudian di atas setelah juga dikurangi nanti akan daunnya akan mengkecil. Iya. Oh iya betul, saya tuh ada yang mana ya? Sebentar. Oh ini. Ini itu kan kelihatan subur Mas ya. Potnya kecil berarti potnya hanya 10 cm dan tanahnya sedikit. Ini ada batu. Saya pikir ini kok tetap subur ya. Ternyata di bawah batu ini ada lubang. Itu ada akar yang nembus ke lubang. Kebetulan ini saya letakkan di atasnya tempat sampah supaya tidak kelihatan tempat sampah. Ternyata ada akar yang ke bawah ke tempat sampah yang gede, sudah sebesar hampir sebesar jari, sehingga ini kelihatan subur. Ini kimeng Mas ya. Kalau ini mungkin sudah bisa dibentuk Mas ya. Ya ini kan saya tuh kan mau potong tuh ini dipotong daunnya hilang. Jadi nggak teganya ya. Kapan-kapan bisa dibawa ke sini nanti untuk dibetulkan bentuknya, Prof. Begitu, ya. Iya. Ini punya 2 saya Lohansung. Iki Mas Win hobi apa dibisniskan ini Mas? Enggak. Setelah pandemi ini kan saya dulu aglonema, sudah lama nanam aglonema, tapi dulu rumah saya di Rewin, setelah pindah di sini airnya asin, aglonema saya mati semua. Oh. Terus
Itu vakum, setelah sibuk vakum, terus pada saat pandemi kemarin kok lihat-lihat Mas Gatot bagus. Ini mulai nanam 2 tahun mulai pandemi. Lo langsung itu idenya Mas Gatot ini. Lo langsung itu bagus juga, dipecah-pecah batangnya untuk kemudian ada keringannya juga seperti itu. Seperti sinensis ini. Ya ini bagus Mas dulu. Jadi melekot-lekot gini. Melekotnya enggak tumbuh. Nah ini namanya pengendalian. Dari bawah tumbuh. Ada lagi yang suka. Oh ini saya juga suka ini kelompoknya ini. Ini saya punya banyak. Ini apa ya? Beringin Afrika. Buahnya. Saya punya tadi kalau buah, saya punya sem itu yang bisa berbuah. Oh, tapi tadi belum sempat moto sih. Asem berbuah. Kecut juga Mas. Enak. Oh, asemnya asem Thailand, yang asem manis. Aku heran, baru tahu itu saya. Asem tamarin. Tamarin ya. Tamarin itu ya. Tamarin. Ya, sweet tamarin. Berarti enak ya? Enak. Manis banget. Ya manis, aku heran. Enggak Pak. Prof, nanti tak kirim alamatku ya. Sampeyan kirim rene ya. Nek bakul buah akeh. Di supermarket akeh sweet tamarin. Iki tanaman profesor luwih enak ya to. Buahnya ora akeh lho, Bro. Berarti wis tuwa kuwi ya. Wis tuwa berarti iso berbuah. Iya. Enggak, masih kecil. Saya pernah belinya di Solo, Semarang. Terus saya potong, saya tanam lagi, potong buah. Ini apa? Kikit, jeruk kikit tapi yang daunnya rapet kompakta. Ini juga seneng ini, tapi mau motongi. Saya pernah lihat di bonsai ini api gitu. Motongi ra iso. Iya, saya terus terang itu seni itu. Saya akui orang itu bonsai seninya tinggi itu. Harus manggil pebonsai. Iya, seninya. Saya tuh lihat YouTube masa motong tok iya, saya itu jadi bagus. Suruh ke ada kursusnya enggak ya bonsai ini? Banyak. Kadang motong jadi jelek. Iya, kalau enggak ahlinya malah jadi elek engko. Aku ini kelompoknya elegan itu saya juga seneng Mas, rapet gitu. Ada lagi yang lebih rapet, kompakta. Kompakta ya, kompakta saya juga dapat. Jenis itu sangat rapet. Nah, ini nyoba Mas, ini juga ini nyoba dari iprik ya, iprik yang tumbuh di tembok. Sambil tanam subur, terus saya sambung dengan ini, elegan. Ini elegan ini saya jadi ini. Jadi kayaknya lah yang gini ini mungkin 2 hari sekali baru saya siram. Pakai pasir Malang itu memang harus setiap hari gitu. Ya kalau medianya tanah enggak masalah. Ya. Iya, tapi kalau medianya tadi pasir, apalagi itu harus tiap hari. Kemudian tanamannya sangat rindang, itu juga harus, karena kalau tanaman rindang penguapannya kan banyak. Kalau itu tidak disiram, dia akan kering, layu. Ya, kering. Ini cukup panas kalau yang tempat saya ini. Kalau siang, tapi kalau sore memang ketutup di tembok sebelah. Ini juga kelihatan subur begitu. Ini yang ini kelihatan Mas ya? Kelihatan. Iya. Tuh banyak elegan itu. Iya. Ini kipeng ini. Ini loh, tanahnya sedikit tapi subur. Ini saya berusaha pelengkong-lengkongnya yang di
di dalam, tapi yo Ini kari guntingi iki. betul. Saya itu mau makan Cari cabang-cabang yang baik, Iya. dibentuk sedemikian rupa. Ini masih kategori bakalan lah. Iya, makanya saya ini masih seneng libur-libur. Bawa ke klinik saya, Prof. Iya. Taruh di sini berapa lama, kemudian nanti jadi gitu. Kalau yang ibu-ibu mungkin seneng yang ini. Berapa ya? Ini Melati apa ini, Prof? Apa ini? kan Mirten. Oh, Mirten. Ya, ini rajin bunga loh. Oh, iya, bagus loh. Rajin sekali berbunga. Ini saya tanam di atas batu. Saya semua berusaha saya tanam di atas batu. Jadi nanti kalau sudah tumbuh, tanahnya saya hilangkan, batunya kelihatan di atas pot. Kok nama tanamannya apa nih, Mas? Mirten. Mirten ya. Mirten. Nomor 20, apa ya kayak nomor 20? Gambar nomor 20. Ini sakura mikro. Juga rajin bunga ini. Oh, sakura. Hah? Sakura mikro, lihat. Ini nih. Itu ada buahnya. Lucu nih. Kecil-kecil. Buahnya ada ini, kecil-kecil merah. Ya, kecil-kecil merah. Ya. Saya banyak di sini. Kalau yang berbunga itu istri saya seneng. Nomor 20, Bro. Sisi 20. Dua. Ya ini. Oh iya ini hitam tadi. Apik. Iya. Jadi kemuningnya berbunga? Belum, malah cenderung kurunya apa ya? Ketoknya apa kare kakean wayahe motong, wayahe mengganti akar. Kurang kasih sayang, Mbak Eri. Nah. Mbak Eri permukaan Piye? Tanamannya apa? Kemuning. Ya rena. Tapi gak ngerti jenenge, gak pati ngurusi, bojoku sing ngurusi, tapi bojoku mbut ki meneng ndi. Jadi kalau saya kebanyakan daunnya gak iso rimbun. Kenapa? Batangnya buah. Kan singapnya ndak rimbun toh. Daunnya ndak rimbun. Kurang kalau sudah gitu rajin dikasih pupuk kimia dulu aja. Pupuk kimia cepet. Iya. Apa pupuke? Piye Bro Gatot? Dekastar. Dekastar yang 17 11 10. Oh, 17 11. Jadi aku saiki ngene, butuh daun. Jadi bonsai-bonsaiku ki kabeh daune rumah saku kurang rimbun menurutku. Sing apik batange apik-apik encene. Daunnya kurang rimbun. Iya. Piye, Bro? Akare ta wayahe ganti mungkin media. Wayahe ganti media itu. Oh, iya, wayahe ganti. Piye utusan anak buahmu rene, Bro? Iya kae janjine ngono. Ayo. Wani piro? Itu Bro Gatot pengen cerita, engko nek wayahe ganti media, aku tak kongkonan asistenku nang Ponorogo, ngono. SLG. Oh, tak dokter ya wani kabeh ora apa-apa. Ditagi. Ya, masalahnya gini. Saya sebenarnya memang secara reguler di Ponorogo ketika ada pameran. Kemudian kan sekarang nggak ada pameran. Biasanya Suro, Ponorogo itu ada pameran rame. Pameran bonsai ya. Rutin di Ponorogo itu kan rutin. Iya. Sekarang ada pandemi, nggak boleh ada pameran. Ya akhirnya nggak ke sana. Yo asistennya tutus Rene. Apa mau Pak Kui? Mbak Eri, kan perjanjian tertulis apa ora? Mbak Eri, kan perjanjian tertulis apa ora? Ora tertulis. Pak Hakim, ora tertulis sayange. Iya. Enggak berlaku nek enggak tertulis. Tertulis kudu enek metrane 10.000 lho. Aku kalah berarti. Ingkar janji. Aku kalah aku. Bukan prestasi.
Paling nggak moto nih tadi. Jadi itu batangnya bagus-bagus, tapi daunnya menurutku kurang subur. Kalau gitu dipupuk aja sementara Mbak Eri pupuk. Itu belikan Bekastar yang 17 10 ya. Siap. Bekastar atau itu apa sih pupuk Citra apa? Itu cepet gemuk. Cepet subur. Mutiara ya. Mutiara. NPK Mutiara toh. NPK Mutiara. Yang warnanya biru. Aku duwe sih, sik utuh urung tak gawe. NPK Mutiara. Pupuknya nggak dipakai. Simpen. Arep duwe saton ora dipupukne ora iso lembut tandurane. 16 tapi 16. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Dilarutkan apa disebar? Dilarutkan apa tetap disebar aja. Oh ya wis. Ya. Akeh-akeh lho ya pesenku. Enggak piye? Sepiro? Untuk akeh-akeh. Ya, untuk satu pot berapa? 1 sendok? Sendok teh gitu aja. Sendok teh. Ya, oke. Siap. Ya, cepet kok. Aku lihat tak pakai itu luwung daunnya itu cepet. Ya, oke. Siap, tak coba Duwe lagi Kikit itu punya 2 sudah besar gini. Bisa buat ke bawah gini, Mas. Tapi nggak tak foto ini tadi. Apa? Saking-saking. Jadi yang model kasket gitu loh, Mas. Ya, kasket. Ya, api subur tapi belum tak ketoki. Mau motong, aduh, kok eman dipotong. Kali ini pasti api itu. Ya eman, ya rawani. Sampean turun ke bawah. Jadi setiap trap itu ada. Ya harus mulai berani. Iya harus berani ya. Ini harus aja. Berani. Ini termasuk paling berani nih saya. Tak potong nih. Tadinya besar di atas. Tak kurangi, tak potongi gitu. Karena kalau ini nggak dipotong. Dikawat enggak ya? Kenapa? Enggak dikawat. Kawatnya hanya untuk menarik saya biasanya. Bendeng. Kawat bendeng. Tak kawat, cuman kawatnya nggak seperti orang-orang sampai sampai luka apa sampai bekas. Enggak, saya enggak. Ya kapan-kapan tak ke Mas Gatot dulu potonginya gitu. Monggo ada lagi. Udah. Boleh enggak mau tanya lagi ini? Saya. Ya monggo Mas Bambang. Matur nuwun. Mas Bro Gatot, aku arep presone iki. Tanduk oleh ya. Boleh, monggo. Terus terang aku yo wingi ketika di enek iki Sibuta 3 aku belajar. Wingi mlaku-mlaku aku nemu ukulan flamboyan. Kira-kira dawane ya 5 cm lah. Sian. Nah, saiki tak beleng anu ning Pak bentuk arepan tak. Lah iki saiki kira-kira wis mendekati 10 cm. Nah, saran jenengan kuwi apa dipotong anune dhuwure dadi iso keluar cabang apa ditokne ngono ae. Matur nuwun monggo. Flamboyan yang dimaksud adenium. Iya, Bro. Pak Bambang. Iya, kayaknya adenium maksudnya. Adenium ini Kamboja. Ini flamboyan besar yang mungkin flamboyan sih kayak pete itu loh yang buahnya seperti pete, bunganya merah. Mungkin itu. Iya, betul itu. Flamboyan berukuran. Oh iya, flamboyan Mas. Karena banyak rancu antara flamboyan dan adenium ya, Kamboja. Jadi sekarang masih kecil ya? Kira-kira ada antara 10 cm lah. Masih kecil banget. Itu 20 tahun lagi baru bisa dibikin itu harus bonsai. Dibesarkan dulu, Pak Bambang. Kalau mau jadikan bonsai, itu dibesarkan dulu. Dibesarkan, diliarkan. Sehingga nanti bonsai itu punya banyak pilihan. Cabang-cabang yang mau dipakai, kemudian komposisinya seperti apa.
itu harus diliarkan, dibesarkan dulu. Kalau sudah dibesarkan, kita punya banyak pilihan. Jadi mana yang dipakai, mana yang enggak. Sebaiknya menurut saya dibesarkan dulu. Oh, nggih. Mak, itu rencana saya mau saya taruh di meja kerja gitu loh. Kalau besar-besar kan ya rumpek meja kerjanya. Nah, ini 10 cm ini mau diapakan? Apakah dipotong pucuknya terus bercabang atau dibikin menggok-menggok gitu? Nah, itu kira-kira gimana sarannya? Kalau saya besarkan, nanti meja kerja saya begitu buku-buku nggak bisa nunggu kayak gitu. Ya, kalau sudah bagus, sudah bisa dikatakan bonsai, taruh di meja kerja ya tidak masalah. Tetapi sekali lagi, bonsai itu juga sangat memerlukan sinar matahari. Jadi kalau di meja kerja setiap seminggu penuh, itu juga akan mengganggu kesehatan tanaman itu sendiri. Ya, bukan tanaman indoor. Jadi karena saya punya tanaman kecil juga sekarang kan, dari pohon preh itu loh, kayak beringin itu saya taruh di meja kerja saya. Nah, itu juga menemani saya ketika saya pagi berjemur, saya bawa. Nanti selesai berjemur, saya bawa lagi ke meja kerja. Itu enggak besar, kira-kira tingginya ya antara 15 cm lah. Tapi saya bikin belok gitu. Tapi enggak bisa dikatakan bonsai, saya belum berani mengatakan bonsai. Takut sungkan oleh Mas Gatot atau teman-teman. Ada yang tadi saya sampaikan, bonsai yang ukuran mini size-nya, atau kalau di bonsai istilahnya mame bonsai itu ada, tetapi ya itu tadi dia hanya mungkin 1 hari aja di dalam ruangan, jangan kemudian terus ditaruh di dalam ruangan, dia harus dikeluarkan karena perlu sinar matahari yang banyak. Kalau yang tanaman yang ditemukan Pak Bambang untuk dijadikan mame bisa saja, cuma sekali lagi dilihat dulu batangnya sudah keras apa enggak. Kalau masih terlalu lunak, terlalu muda, itu resiko untuk dibentuk menjadi sebuah bonsai. Paham ya? Jadi batangnya sudah mengkayu, istilahnya sudah ngayu. Tapi kalau belum ngayu, jangan sekali-kali itu kemudian dilakukan tekuk-menekuk tadi. Itu akan risiko. Kecuali kemayu ya Mas ya. Wah. Matur nuwun Mas Gatot, matur nuwun. Iki ya belajar yo tak telemejo gitu loh. Jadi yang sudah ada itu tiap hari kalau saya berjemur, saya bawa keluar. Selesai berjemur, taruh meja lagi, gitu loh. Nah ini kemarin jalan-jalan kok dapat pohon flamboyan itu. Tukulan lah. Saya dapatkan itu kira-kira tingginya masih 3 cm. Saya bawa ke rumah itu sekarang udah ya, 10 cm lebih lah sekarang. Nah itu mau tak pikir-pikir, tak deleng meja kerja, terus iso kembang dan nilai apik gitu loh. Tapi mbuh kapan kembangnya? Monggo, matur nuwun Mas Gatot ilmune. Siap. Ada lagi monggo. Apa sudah nggak ada? Mas Husni? Cukup. Nggih, monggo Mbak Sri Wardani, sinten nggih? Sambil bincang-bincang, Mbak Ruruh Mindari. Itu gak ono ya? Oh, Sri Wardani ada ya. Nggih. Mbak Sri Wardani sinten nggih? Iya Pak, kalau boleh bertanya Pak ya. Nggih, monggo. Saya punya cemara udang, yang untuk bisa running, untuk bisa membentuk bunganya supaya rapi, itu kan harus di bawah
ketinggian saya. Ketinggian. Nah ini agak terlalu tinggi. Jadi kalau saya mau running itu agak jinjit-jinjit begitu. Lah saya ingin memotong batangnya begitu Pak. Jadi ini kombinasi antara ya Pak ya, pencangkokan dengan bonsai. Jadi pertanyaan pertama, apakah cemara udang itu bisa dicangkok? Itu yang awal dulu. Kemudian maksud saya setelah bisa saya potong, saya cangkok, lalu saya bisa membentuk yang bawahnya itu, begitu Pak. Yeah. Terima kasih. Terima kasih Bu Ruruh ya. Bu Ruruh dari. Ini saya kurang familiar. Ini angkatan tahun berapa, Bro? Ya sama. Oh, sama. Oh. Iya. Jadi gini. Dia ini IPA 3, Mas. Dia ini IPA 3 itu. Oke. Mbak Ruruh, saya kebetulan banyak juga ini cemara udang ya. Dan saya juga pernah nyangkok dan berhasil hidup. Jadi memang sebaiknya daripada mubadir, daripada dipotong toh, itu penjenengan cangkok dulu. Penjenengan cangkok, kemudian baru dipotong, setelah dipotong baru kemudian dibentuk bonsai. Nah, untuk membentuk bonsai terutama cemara udang itu memang agak sedikit termasuk tanaman yang risiko ya. Risiko karena ketika kita melakukan pruning terhadap percabangan atau daun, kalau kemudian tidak dilakukan secara merata akan tumbuh tidak seimbang, maka akan terjadi mati ranting atau bahkan cabang. Jadi ketika melakukan pruning itu harus merata, jangan sampai tidak merata. Kemudian yang menjadi karakter dari cemara udang juga itu pruning, pengurangan daun-daun itu sebaiknya dilakukan dengan tangan, diprungkes itu, jangan dengan gunting. Kalau dengan gunting itu akan coklat warnanya, pucuknya coklat. Kalau kemudian diprungkesi dengan tangan itu masih hijau tetap bagus. Gitu. Oh begitu, ya. Nah kalau untuk membuat menjadi bonsai ya harus belajar banyak ya. Iya. Belajar banyak. Ya. Iya. Mending yang cangkokannya itu yang bisa nanti kemudian kita uji coba, kita coba-coba untuk menjadi bonsai itu akan lebih bagus. Tapi kita sudah punya tanaman yang besar yang masih hidup yang bagus. Iya. Oke. Iya, terima kasih, Pak. Ya. Mas Gatot, saya itu cemara udang saya cangkok gampang. Oh, gampang. Cangkok gampang. Malah mati. Induknya yang mati. Pindah mati. Oh, dipindah. Iya. Tapi diprungkesi tadi ya baru ini ilmu kalau dipotong malah rusak ya. Nah, kalau pakai gunting sebenarnya enggak rusak, cuma pucuknya itu jadi coklat-coklat gitu, kering. Oh, iya. Pucuk bekas guntingan itu kering. Tapi kalau diprungkesi pakai tangan itu enggak. Iya. Jadi seperti kalau mau masak mitili sayur itu. Iya. Baru tahu ini kalau ya jadi pakai tangan ya kalau peraning daun. Iya. Ya, matur nuwun Pak Gatot. Ada lagi? Ya, engko tak kirimin duit tak transfer. Oh, ditransfer aku, Mbak. Langsung rekeningku, Mbak ya. Kok tak kirimi SMS nomor rekening ya? Oh iya. Ya. Nomor rekeningku ya, Mbak Eri. Malah sampai ini ngomong-ngomong kan mikir dipateni. Sorry. Ayo, tak kirim SMS nomor rekeningku, Mbak.
Nggih, monggo Mas Win, apa ada lagi? Kalau boleh saya justru tanya kepada ini Mas Unu ya. Dia kan pakar marketing nih mungkin. Marketing. Jadi ini agak sedikit belok arahnya. Terkait dengan bonsai itu kan sangat segmented ya. Bahkan kalau seperti yang koleksi saya itu kelasnya kolektor karena kemarin ada yang ditawar 45 juta dan sebagainya. Itu pun masih murah kalau 45 juta. Nah, ini dengan perkembangan IT tadi, seperti apa kita bisa memaksimalkan pemasaran melalui IT? Atau mungkin, karena kemarin seperti kita ngomong-ngomong dengan pelukis, kalau lukisan itu enggak bisa seperti ada reseller, ada banyak sekali diupload, akan merusak harga justru. Apakah nanti bonsai seperti itu kalau kita sering upload di Facebook, di medsos, menurunkan harga dan sebagainya. Jadi ini yang kita masih kemarin kita coba misalnya dengan YouTuber gitu. Ya Mas, saya mohon maaf, saya tidak terlalu tidak terlalu ngerti juga mengenai pemasaran tanaman gitu loh. Tapi cuma sepintas yang pernah saya amati itu kan seperti tanaman itu kan bagaimana menciptakan emosi orang gitu kan ya. Pada saat emosi itu naik, itu otomatis di situ harga akan terangkat gitu kan. Itu yang ini. Jadi bagaimana membuat sesuatu yang orang akhirnya punya emosional gitu. Wah, ini membuat wah kalau saya taruh di rumah ini menjadi rindang, menjadi apa, mata menjadi enak. Mungkin faktor itu yang karena kalau yang lain kan sudah jelas nih. Nah, kalau faktor emosional itu muncul, nah barangkali barang yang kelihatannya bagus menjadi super bagus kan gitu. Barangkali ya. Karena saya lebih mendalami ke bidang yang lain gitu lah. Mungkin itu aja. Saya nggak terlalu ngerti gitu. Monggo yang lain. Makasih. Kalau kemarin kan cerita Prof Bekti, tanaman hias itu kan bisa dilakukan ada semacam resellernya dan itu bisa berkembang baik. Tetapi di sini kan berbeda tanaman hias dengan bonsai. Kalau tanaman hias itu bisa diproduksi secara massal, kan kalau bonsai kan tidak bisa diproduksi secara massal. Susahnya kan itu. Kemudian yang menjadi kendala selama ini ya memang di marketing ini di kita. Kalau produksi ya insya Allah tidak ada kendala ya di Tulungagung terutama baik itu petani budidaya, pengrajin pot, kemudian kolektor itu banyak. Tetapi ya skopnya terbatas wilayah Tulungagung supaya kita ingin ini bisa menasional gitu loh maksud saya. Usul ini Mas Gatot. Usul. Jadi memang sampai tadi kan ingin mengglobalkan tadi ya, mengglobalkan tanaman atau produk bonsai yang terbatas. Iya toh? Terbatas. Nah, untuk mengglobalkan berarti kan sampai harus memfoto itu kan. Memfoto itu tapi tadi ada batasan, jangan menggunakan e-commerce atau reseller. Berarti sampai ini harus membuat website sendiri. Nah, website sendiri nggak usah diberi alamat, karena kalau ada alamat nanti bahaya, nanti kontaknya lewat email gitu ya. Dan mesti ada di foto ada deskripsinya yang jelas. Sehingga nanti para kolektor itu akan menghubunginya mesti lewat email. Nggak tahu alamatnya di mana, tapi lewat email. Itu yang pertama. Yang kedua memang dengan YouTube.
atau dengan podcast. Nah, dengan podcast itu nanti sampean bisa menceritakan di syuting, ini seperti ini ya, di close up, sehingga itu nanti tanaman itu bisa mengglobal dan bagi yang senang atau yang kolektor itu akan tertarik gitu, Mas Gatot. Oke. Ya kalau tidak difoto, tidak disebarkan lewat internet ya, yang tahu hanya ini orang-orang Tulungagung, komunitas itu kan mungkin terbatas itu ya. Itu saran. Jarod, mau nanya boleh? Boleh. Tadi saya kan Mas Sunu tadi bilang kalau emosi naik berapapun mungkin keluar dari dompetnya lah kira-kira gitu. Pertanyaan saya, kalau ngasih harga sebuah bonsai itu kira-kira parameternya apa, terus apa kayak lukisan, ada yang sampai 100 yuto, tapi ada yang 5 yuto, misalkan gitu. Nah, kira-kira gimana? Dan kira-kira range-nya itu sampai berapa supaya awam ini ngerti? Itu aja, Sun. Terima kasih. Ya, karena bonsai itu termasuk kategori seni ya. Sehingga parameternya ya pokok seneng. Sing gue seneng, sing katinuku seneng, ya bisa jadi transaksi. Tidak ada batasan harus seperti ini. Meskipun mungkin dari sisi teknis misalnya tadi ketuaan, gerak, kemudian komposisi, proporsi dan sebagainya masih kurang, tapi kalau misalnya orang seneng, ya bisa terjadi transaksi. Tidak ada batasan harga. Ya. Jadi nggak ada patokan kira-kira range-nya sekian. Taruhlah gini, yang sampean gaya tadi apa? Bonsai sincai apa soncai tadi. Nah, kira-kira ketika dia sudah jadi apa? Siaci. Oh, siaci. Taruhlah kemarin kan sampai minggu lalu. Taruhlah 1 tahun sudah mulai membentuk. Kira-kira pasarannya sampai piro gitu. Kalau memberi harga itu kira-kira piro gitu. Karena kan itu tadi parameternya banyak gitu. Kayak gitu. Ya. Kemarin itu ketika setelah dilakukan eksekusi sehingga sudah terbentuk kerangka, itu sudah ditawar 5 juta. Oh, mantap. 5 juta. Jadi susah memang. Susah. Ya. Tapi belum saya lepas ya, karena saya masih punya harapan ini sebentar lagi dengan tumbuh percabangan baru dan sebagainya, kemudian potnya juga diganti, itu tampilnya juga akan lebih bagus. Siap. Jadi kemarin itu kan ketika demo juga ada dilakukan pelelangan, ya. Dilakukan pelelangan. Jadi yang biasa kita lakukan seperti itu, tapi masih terbatas pada komunitas. Siap, Sun, Mas. Mas Gatot, terus beli bahannya gitu tuh yang dari orang-orang petani atau apa gitu, budidaya calon gitu, kira-kira belinya berapa itu kemarin? Sekitar 750 sampai 1,5 juta lah. Oh, gitu. Untung petang yuto sana. Tapi kan berapa lama? Sudah 2 tahun. Terus dikasih trainer, ya kan? Biaya trainer, biaya ganti media, itu juga perlu biaya yang cukup besar ya. Yang terakhir senengnya itu di payu tambah gelo nanti. Kira-kira sudah hampir 1,5 jam nih. Hampir 2 jam ya? 2 jam ya? 2 jam setengah. Nggih, monggo ada lagi kan? Monggo teman-teman yang punya
punya referensi narasumber untuk 2 minggu berikutnya, monggo email ke saya atau WA ke saya siapa kira-kira gitu. Beberapa calon sudah ada, namun untuk apa ya, untuk stok supaya banyak. Termasuk adik angkatan kita, kakak kelas kita juga boleh lah, siapa gitu. Banyak pertanyaan ke IT, Mas Husni. Mungkin IT ya perlu ya di tentang apa? Pemasaran IT, terus tadi penggunaan artificial intelligence untuk siram-siram atau apa begitu. Oke, nah itu tidak usah dipersonalisasikan, dikerjakan itu, Mas. Nek wis mari baru dipersonalisasikan. Nggih. Nanti kita punya 3 tujuan ya. Jember, Surabaya, atau Tulungagung gitu ya. Mana nanti yang untuk disasar dulu ya. Bisa untuk pengabdian masyarakat dan untuk tugas akhir mahasiswa nanti.